Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini saya dapat melaksanakan presentasi proposal skripsi. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Wahyudi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Novi Prastiti Eskom Mkom selaku dosen pembimbing dalam penyusunan proposal skripsi. Perkenalkan, saya Rizka Ramadhani, NIM 1704411000081. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi pada Balance Scorecard Customer Perspective dan Bisnis Internal Perspective menggunakan framework COVID-5 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan. Pada proposal skripsi saya terdapat 3 bab pembahasan. Bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metodologi penelitian. Langsung saja ke bab 1, latar belakang penelitian. Dinas Pertanian merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pertanian. Sebagai instansi di bawah naungan pemerintah, Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab penuh kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini, Dinas Pertanian menjalankan beberapa fungsinya, seperti melakukan perumusan kebijakan pemerintahan, serta memberikan pelayanan umum untuk masyarakat dalam bidang pertanian, dan melaksanakan beberapa fungsi lainnya sesuai dengan arahan dari Bupati. Dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat terkait segala kegiatan yang bergerak di bidang pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan menerapkan sebuah teknologi informasi berbentuk web yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mengetahui segala informasi terkait pertanian. Saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan sedang melakukan perbaikan terkait web tersebut karena dirasa masih ada beberapa fitur yang belum berfungsi dengan baik, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang. Selain itu, pihak yang terlibat dalam susunan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan belum mengetahui seberapa besar tingkat kedudukan teknologi informasi yang telah diterapkan tersebut. Untuk itu dibutuhkan suatu analisis pengukuran kinerja tata kelola teknologi informasi untuk mengetahui apakah Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan telah memiliki kinerja tata kelola teknologi yang baik atau belum. Dalam melakukan pengukuran kinerja teknologi informasi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode Balance Scorecard dengan menggunakan standar framework COVID-5. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja terkait tata kelola teknologi informasi yang telah diterapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan, khususnya pada Balance Scorecard Perspective Customer dan Bisnis Internal Perspective. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi serta saran untuk perbaikan terkait kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan. Selain itu, hasil dari rekomendasi dan saran perbaikan dapat digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan sebagai pedoman untuk mengukur seberapa baik kinerja tata kelola teknologi informasi yang telah diterapkan agar Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan dapat mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka terdapat 2 rumusan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana kinerja teknologi informasi yang telah diterapkan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan pada Balance Scorecard menggunakan framework COVID-5. Dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana saran dan rekomendasi perbaikan akhir untuk meningkatkan kinerja teknologi informasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan. Batasan masalah yang ada dalam penelitian ini yang pertama adalah menggunakan framework COVID-5 sebagai acuan dalam penelitian. Yang kedua,
Penelitian ini membahas tentang balance scorecard yang difokuskan kepada dua perspektif, yaitu perspektif customer dan perspektif bisnis internal. Yang selanjutnya adalah melakukan penelitian di Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk tujuannya sendiri adalah mengetahui seberapa besar tingkat capability level yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan untuk kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. Yang kedua yaitu untuk memberikan suatu rekomendasi dan saran akhir untuk perbaikan terkait kinerja teknologi informasi yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, manfaatnya untuk mahasiswa. Yang pertama adalah dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di bangku perkuliahan. Yang kedua yaitu dapat mengetahui secara langsung bagaimana kondisi terkait lapangan pekerjaan yang akan dihadapi nantinya. Bagi instansi sendiri, manfaatnya adalah yang pertama, mereka dapat mengetahui seberapa besar tingkat capability level terkait kinerja teknologi informasi yang diterapkan pada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan nantinya. Yang kedua, mereka akan memperoleh suatu pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan tata kelola teknologi informasi agar lebih terorganisir dan instansi dapat mencapai suatu tujuan bisnisnya dengan baik. Adapun penelitian terkait yaitu yang pertama ada dari Diana Rihanaha tahun 2017 dengan judul Pengukuran Kinerja Perusahaan PT Indofood dengan menggunakan Balance Scorecard. Yang kedua ada dari Ronggo Alit dan Frisa Prima Adityawan tahun 2016 yaitu Pengukuran Kinerja Organisasi Teknologi Informasi menggunakan IT Balance Scorecard di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Yang ketiga ada Elvis Pawan, Emma Utami, dan Asro Naisiri pada tahun 2018 yaitu mengukur tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi akademik menggunakan COVID 4.1 dan Balance Scorecard. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini saya menggunakan 5 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tata kelola teknologi informasi. Yang kedua adalah Balance Scorecard. Yang ketiga adalah COVID. Yang keempat adalah Framework COVID 5. Dan yang kelima adalah KPI atau Key Perform Indicator. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Dalam bab 3 ini, saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Yang kedua, jenis dan sumber data yang saya dapatkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Saya mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada responden. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Tahapan penelitian yang pertama yaitu melakukan studi literatur. Studi literatur yang digunakan adalah dapat mencari beberapa informasi yang relevan sesuai dengan penelitian dari internet maupun buku-buku yang banyak tersebar di perpustakaan. Yang kedua yaitu melakukan observasi lingkungan penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana lingkungan terkait perusahaan yang akan dijadikan sebagai penelitian nantinya. Yang ketiga yaitu melakukan pemetaan visi dan misi perusahaan menggunakan Balance Scorecard. Yang keempat adalah penentuan responden. Penentuan responden ini diambil dari hasil pemetaan struktur organisasi dari masing-masing tupoksi yang ada pada Dinas Pertanian. Responden yang dapat mengisi kuesioner hanya responden yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang kelima adalah melakukan pengumpulan data. Data-data dari hasil observasi lingkungan, wawancara, serta hasil kuesioner tersebut akan dikumpulkan menjadi satu.
Yang keenam adalah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Key Perform Indicator sesuai dengan rumus yang telah diberikan. Penilaian kinerja dilakukan dengan melakukan analisis gap antara hasil yang ingin dicapai dan hasil atau kondisi saat ini. Tahap terakhir yaitu pembuatan saran dan rekomendasi akhir. Saran dan rekomendasi perbaikan ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman untuk melakukan suatu tata kelola teknologi informasi agar suatu perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan baik. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian ini dilakukan. Untuk yang pertama, waktunya kurang lebih membutuhkan waktu 7 bulan. Pada bulan pertama, peneliti akan melakukan studi literatur dan observasi lingkungan penelitian. Pada bulan kedua, peneliti akan melakukan pemetaan visi misi perusahaan serta menentukan responden kuesioner. Pada bulan ketiga, peneliti akan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terkait. Pada bulan keempat, peneliti akan mengumpulkan data-data hasil dari wawancara dan kuesioner. Pada bulan kelima dan keenam, peneliti akan melakukan pengukuran terkait kinerja yang ada pada Dinas Pertanian menggunakan Key Perform Indicator yang telah ditentukan. Dan pada bulan ke-6 serta bulan ke-7, peneliti akan memberikan rekomendasi serta saran perbaikan akhir untuk Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Jalan Soekarno-Hatta, nomor 20, WR 5, Blajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.